Terpujiakan nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Taat Kunci Keberhasilan. Dari ayat yang kita baca pada pagi hari ini, di sini kita akan belajar dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang kegagalan daripada Simon. Poin yang kedua ketaatan Simon, dan yang ketiga keberhasilan Simon. Ketika kita mendengar kata gagal, setiap kita pernah mengalaminya. Baik itu kegagalan kecil maupun kegagalan yang besar. Baik itu kegagalan di dalam usaha kita, gagal di sekolah kita, gagal ketika kita menempuh ujian, gagal ketika kita berdagang, gagal di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga kita, gagal mendidik anak kita. Ada kegagalan-kegagalan yang banyak terjadi dan tentu saja setiap kita pernah mengalaminya. Begitu juga dengan Simon pada pagi hari itu. Dia gagal menangkap ikan. Kenapa Simon ini gagal? Apakah dia kurang punya kemampuan atau dia kurang pengalaman? Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dibilang pengalaman, mungkin dari kecil Simon ini sudah diajar bagaimana cara menangkap ikan. Pengalaman jam terbangnya dia sangat besar. Simon ini boleh dikatakan dia pakar untuk menangkap ikan. Tetapi kenapa pada pagi hari itu Simon mengalami satu kegagalan? Ada yang luar biasa di sini. Ketika Simon ini mengalami satu kegagalan, mungkin orang lain tidak ada yang tahu. Atau mungkin mereka yang tahu, mereka mulai berkata, "Kamu gagal karena kamu seperti ini, karena kamu seperti itu." Tetapi kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Yesus yang mengerti setiap kegagalan kita. Dan pagi hari itu, ketika Yesus ada di tepi Danau Genesaret, begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perhatian Yesus tertuju kepada salah satu perahu yang ada di tepi danau itu. Dan Yesus masuk ke dalam perahu daripada Simon ini. Ketika Yesus ini masuk ke dalam perahu Simon, apakah Yesus ini hanya untuk menumpang duduk atau supaya dia bisa beristirahat? Tentu saja tidak. Ketika Yesus masuk ke dalam perahu Simon, karena Yesus punya tujuan untuk Simon. Pada pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, ada kegagalan-kegagalan, ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Tapi percaya bahwa Yesus matanya selalu tertuju kepada setiap anak-anaknya. Dan Yesus mau masuk di dalam perahu hidup kita. Pada pagi hari itu, Simon yang di dalam kegagalan ini, dia mempersilahkan Yesus masuk di dalam perahunya. Kemudian poin yang kedua adalah ketaatan. Ketika Simon berkata, "Karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Tetapi ketaatan itu diawali dari ketaatan-ketaatan sebelumnya. Ketika Simon ini mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Ketika Simon ini taat ketika Yesus berkata, "Tolaklah lebih ke dalam." Dan Petrus melakukannya. Ketika kita mau bersikap seperti Simon, di dalam setiap kegagalan kita, setiap masalah yang kita hadapi, kita akan membiarkan Yesus itu berdaulat di dalam kehidupan kita. Biarlah Yesus yang mengatur seluruh kehidupan kita. Mari kita buka hati
persilahkan Yesus masuk di dalam perahu hidup kita. Dan biarlah Yesus yang mengatur kehidupan kita. Ketika Yesus berkata, tolaklah lebih dalam, ya. Yesus berkata, lakukanlah, ya. Yesus berkata, melangkahlah, ya. Di dalam kegagalan kita tidak mau tinggal di dalam kegagalan kita, tapi kita mau melangkah, kita mau bangkit, kita mau mulai lagi melayani Tuhan, ya. Kita mau melayani Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita mau lakukan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus duduk di perahu Simon, kemudian Yesus menyampaikan firman Tuhan. Yesus mengajar kepada semua orang yang ada di situ, termasuk Simon. Dan Simon mendengarkan firman Tuhan. Dan firman yang dia dengar itu membangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Membangkitkan iman untuk percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan. Sehingga melalui ayat yang kita baca, karena Engkau yang menyuruh, itu timbul karena iman percaya Simon kepada Yesus. Karena percaya maka Simon ini melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika kita di dalam kegagalan, biarlah kita tetap taat untuk melakukan firman Tuhan. Kita tetap taat untuk melayani Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan kemudian poin yang ketiga, ketika Simon ini melakukan apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia menebarkan jala. Bapak Ibu Saudara sekalian, semalaman Simon sudah menebarkan jala di tempat yang sama. Simon sudah tahu waktu yang tepat untuk menangkap ikan. Dan pada pagi hari itu juga Yesus menyuruh untuk Simon menebarkan jala di situ juga. Secara manusia, ya mungkin Simon, aduh mana mungkin di jam-jam menangkap ikan saja saya tidak bisa menangkap ikan, apalagi ini bukan waktunya menangkap ikan. Tetapi seperti yang Bapak Gembala firmankan, Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin. Dan ketika Simon ini taat melakukan firman Allah, maka dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Di tempat yang sama ketika dia gagal, tetapi ketika di situ ada Tuhan, maka Simon ini menangkap ikan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap taat kepada firman Tuhan. Kita mau kerjakan semua yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tetap taat, pasti Tuhan akan membuka jalan. Tuhan pasti bisa mengubah setiap keadaan hidup kita yang rasanya tidak mungkin itu menjadi mungkin. Seperti Simon pada pagi hari itu, demikian juga dengan hidup kita. Setiap masalah yang kita hadapi, Yesus, mata Tuhan tertuju di dalam kehidupan kita. Ketika kita pagi hari ini menjadi orang percaya, tentu saja bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih setiap kita untuk menjadi anak-anaknya. Biarkan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah bekali kami dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, hidup kami penuh dengan kelemahan. Hidup kami seringkali menghadapi kegagalan-kegagalan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu Tuhan selalu terulur Tuhan untuk menolong setiap kami, mengangkat setiap kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Biarlah kami tetap
taat kepada Engkau. Apapun yang kami hadapi Tuhan, di dalam setiap masalah, persoalan dan kegagalan kami Tuhan, kami tetap mau taat kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengubah setiap keadaan kami. Engkau Allah yang sanggup Tuhan menjadikan apa yang tidak baik di dalam hidup kami menjadi seperti taman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati di dalam pekerjaan mata pencarian Tuhan. Engkau memberkati di dalam setiap usaha Tuhan. Engkau memberkati Tuhan di dalam setiap studi dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan mereka yang akan melakukan perjalanan Tuhan dengan kendaraan apapun Tuhan. Engkau menyertai Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, negara kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan semua Tuhan yang terjadi Tuhan itu tidak lepas daripada kehendak-Mu. Engkau memberkati Bapak Ibu Gembala kami, memberkati Tuhan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam surga, melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan dan boleh memberkati setiap jemaat. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.